Halo semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama Mayanov di sini, tarot reader andalan kalian, dan pada kesempatan kali ini gue akan kembali membacakan peruntungan zodiak kalian di bulan April 2020. Namun mengingat kondisi dunia dan negara kita beberapa waktu belakangan ini, gue ingin mengajak kalian semua untuk berdoa bersama-sama gue. Semoga masa sulit ini cepat berlalu dan kita semua selalu dalam lindungannya. Semoga pula kita selalu diberi kekuatan untuk tabah dan tetap semangat dalam masa sulit seperti sekarang. Amin. Baik, pembacaan yang gue lakukan saat ini bersifat general dan aspek yang akan gue bacakan adalah good news di bulan ini, karena emang kita butuh banget sih good news. Karir dan percintaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke readingnya. Oke, sekarang kita akan bacain Pisces. Oke, kita akan mulai dulu dari good news apa sih untuk Pisces di bulan April 2020 ini. Oke. Oke, untuk Pisces kita lihat dulu kartunya apa sih untuk good newsnya. Tadi yang kartu yang loncat ada Seven of Swords, Six of Swords, The Hangman, King of Pentacles, dan terakhir adalah Nine of Swords. Oke, Pisces. Jadi gini, untuk di bulan April ini kabarnya bagi kalian adalah most probably ada sesuatu atau seseorang dari masa lalu yang bisa jadi balik lagi ke dalam hidup kalian. Kayak gitu. Bisa jadi apa yang kalian pikir udah kelar, muncul lagi nih. Kenapa? But this time, yang gue lihat adalah sebenarnya kalian sudah lebih bijaksana ketimbang terakhir kali hal ini muncul dalam hidup kalian. Kayak gitu. Jadi mungkin emang ini berpola ya. I think this isn't the first time hal ini atau orang ini masuk lagi ke dalam hidup kalian. Cuman kalau di kali sebelumnya, kayak the last time this thing re-enter your life, itu kalian masih kayak kepikiran lah, atau kayak mengganggu stabilitas emosi kalian, ganggu suasana hati kalian, kayak gitu. Di sini yang gue lihat, this time kalian udah lebih bijaksana kayak gitu. Jadi ini tuh lebih ke arah sedikit ketantangan sebenarnya ya, yang mana perlu banget nih di kondisi yang kayak gini muncul lagi hal-hal yang kayak kerikil sebenarnya, kayak hal yang penting-penting gak penting gitu. Cuman this time emang gue rasa kalau misalnya terakhir kali permasalahan ini ngegantung, kali ini gue lihat kalian bisa dapat closure. Oke, itu menurut gue sebuah good news yang bagus banget, karena terkadang hal yang suatu permasalahan atau suatu ya isu gitu ya, itu kadang-kadang nggak benar-benar sampai tuntas kan, nggak benar-benar sampai tuntas, terus dia ngambang dan menguap gitu aja, kayak kita sendiri nggak dapet closure. Di sini yang gue lihat sebenarnya justru hal ini masuk lagi ke dalam hidup kalian dengan kondisi diri kalian yang sekarang udah lebih stabil. Kalian ngeliat ini tuh, kalian bisa ngeliatnya kayak sebagai oke, gue udah bisa netapin di kepala gue, di hati gue, bahwa kayak this is the thing of the past. Ini adalah hal yang tempatnya di masa lalu dan dia sudah berlalu. Kayak it doesn't belong in my future gitu. Jadi di sini yang gue lihat kalian bisa dapat closure itu di bulan April ini. Jadi ketika ini agak tricky ya. Kalau yang gue lihat di sini, mungkin kalau misalnya kita mau kasih persentase asal-asalan gitu ya, kurang lebih tuh 70% harusnya kalian bisa dapat closure, 30% kalian malah kepikiran kayak gitu. Jadi di sini gue buka dan gue ungkapin arahnya tuh lebih ke seize the moment, seize the opportunity untuk mendapatkan closure ini. Jangan jadi malah ini jadi beban buat kalian
kayak gitu. Itu kayak ibaratnya lu tuh dikasih pisau gitu loh, nih gue kasih pisau ya, lu mau buka durian kan, lu mau makan durian kan, nih gue kasih pisau nih, belum buka duriannya. Nah, pisau ini kan kayak lu butuh skill juga untuk makainya. Nah, yang gue liat sebenarnya lu punya skillnya, cuman kayak kalau lo membiarkan diri lo terintimidasi sama kulit durian, kayak aduh kulit durian nih kayaknya keras, kayaknya susah, kayaknya gue nggak bisa pakai pisau aja gini nih, niscaya lo akan terpotong. Misalnya kayak lo, you will cut yourself gitu. Tapi kalau misalnya lo percaya diri, kayak oh ya gue ngerti kok cara buka durian gimana, gue ngerti kok cara pakai pisau gimana, itu lo akan bisa buka, lo bisa menggunakan pisau ini sesuai fungsinya dan lo mendapatkan durian yang lo mau, kayak gitu. Jadi istilahnya kayak sesuatu atau seseorang ini masuk lagi ke dalam hidup lo, itu tuh kayak pisaunya, kayak oke, use this, gunakan ini, kayak gitu. Jadi itu good newsnya untuk Pisces di bulan April. Kita akan lanjut ke karirnya Pisces. Oke, kita lihat ada apa sih dengan karirnya Pisces di bulan April ini. Apakah ada good news lagi? Ataukah ada sesuatu yang bisa kita tunggu di bulan April ini? Let's see. Oke. Untuk karir, kartunya dapat Ten of Wands, Three of Swords, Three of Pentacles, Four of Swords, dan Queen of Pentacles. Oke, jadi ini maknanya apa ya kira-kira ya? Ini kenapa ada nyamuk ikutan masuk ke video gue, dia mau numpang tenar. Anyway, untuk karirnya Pisces. Di sini yang gue lihat, you're not in control. Dalam artian, kalian pada posisi yang tidak memegang kendali, gitu, ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kalian mau nge-push ini agar bisa berlanjut kah, atau kejadian kah, atau sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan lah, kayak gitu. Tapi kondisinya di sini, you're not in control. Ini tuh bukan sepenuhnya ada dalam kendali kalian. Di sini yang gue lihat ada pengaruh dari orang lain, dari bisa jadi rekan kerja kalian atau partner atau kayak ya pihak-pihak lain yang terkait dalam pekerjaan kalian ini. Dan juga nggak lupa ini ada hubungannya sama situasi eksternal kayak gitu. Jadi mungkin memang ketika kondisinya tidak kondusif, ya what else can you do? You've done your part, you've done your best, kalian udah mencoba melakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan sekarang. Jadi ketika gimana ya, kayak yang gue lihat di sini lebih ke arah ada rasa guilty, ada rasa bersalah ketika kalian agak, ya tanda kutip agak-agak gabut gitu, agak-agak beban kerjanya menurun daripada biasanya. Itu kalian, gue di sini kalian ngerasa guilty, kayak I could have done something, I could have done more, gue harusnya bisa begini, bisa begitu, kok gue gak ada kerjaan ya, kok gue gak ngapa-ngapain ya. Padahal bukannya kalian gak ngapa-ngapain, kayak ya kalian udah melakukan bagiannya kalian, terus there's nothing else you can do at the moment, kayak gitu. Untuk di April gue memang melihat ada penurunan dari segi pekerjaan, dalam artian ya kalau misalnya punya target, oke, by April kita akan mencapai target 100 gitu misalnya. Ya mungkin mencapai target 100 itu nggak di April, tapi mungkin Mei awal, kayak gitu loh. Kayak entah itu mundur atau itu secara nilai turun, kayak gitu loh. Tapi emang ini bukan salah kalian sepenuhnya gitu loh. Memang yang kayak tadi gue bilang, ada faktor dari orang lain, ada faktor eksternal juga. Jadi kayak you've done your part, sisanya ya gue bisa apa lagi, kayak gitu. Jangan ngerasa bersalah, don't feel guilty for it, okay? Kalau misalnya emang kalian ngerasa kok gue gabut amat ya, kalian harus dibalik cara pandang ya. Gimana? Oke, now that I have more free time, gimana caranya gue bisa lebih produktif untuk
di free time gue ini atau di waktu senggang gue ini. Nah, produktif itu kan nggak selalu berkaitan dengan pekerjaan kita, kayak our daily job itu nggak selalu berkaitan sama hal itu. Produktif ini bisa jadi kayak, ya sekarang suasananya masih karantina, bisa aja lo kayak bersihin rumah kayak, atau lo tata ulang rumah kayak, atau kayak you learn new skill kayak itu kan juga mesti tetap yang produktif. Atau sesederhana lo istirahat, itu tuh juga produktif. Kayak maksudnya kayak gini, kadang yang manusia suka lupa itu adalah istirahat adalah bagian dari produktif kayak gitu. Ketika lo kurang istirahat, lo nggak bisa mencapai produktivitas optimum lo kayak gitu. Jadi kayak ya lo pilih kegiatan lo mau ngapain. Kalau lo rasa oh ya ternyata gue emang agak capek nih, gue mau istirahat dulu, ya go ahead, toh lo udah ngerjain bagian lo kayak gitu. Kadang kayak lo membebani pikiran lo sendiri dengan harusnya gue bisa ini, harusnya gue bisa itu, toh nyatanya lo nggak bisa melakukan lebih kayak gitu loh. Jadi might as well free time yang mungkin lo punya sekarang itu lo manfaatin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang mungkin selama ini you never had the time to do it gitu. Jadi itu untuk karirnya Pisces, tetap semangat, selalu optimis. Oke, kita akan lanjut ke percintaannya Pisces gimana sih di bulan April ini. Oke. Oke, percintaannya Pisces. Adakah yang perlu kalian ketahui, para Pisces, untuk bulan April ini percintaannya kenapa, gimana, bagaimana? Oke. Oke, untuk percintaannya kalian dapat kartu Two of Wands, Knight of Wands, Page of Pentacles, Ten of Swords, dan The Wheel of Fortune. Oke. Untuk percintaannya Pisces, di sini yang gue lihat memang untuk percintaannya sendiri nggak banyak perubahan yang terlalu gimana-gimana, nggak ada sesuatu hal yang ekstremis gitu ya. Ekstremis dalam artian kayak kayak apa ya, yang mental-mental gitu nggak ada, kayak tiba-tiba drama percintaan gitu atau apa. Di sini yang gue lihat nggak ada yang kayak gitu-gituan. Lebih ke arah gini, ada PR-PR dari periode sebelumnya yang emang belum selesai, atau memang ada permasalahan-permasalahan atau kayak certain issues yang emang belum kelar, dan ini masih dalam proses untuk dikelarin kayak gitu. And from what I see here, you're in no rush gitu. Kayak di sini kalian tidak terburu-buru untuk hal itu, dan memang gue saranin untuk jangan terburu-buru kayak gitu. Dan kayak pastiin lagi kalian ngefilter apa yang masuk ke kuping kalian. Oke, protect your energy, kalian harus lindungin energi kalian. Oke, karena gini, ini tuh sekarang lagi masa-masa yang it could be depressing for people gitu ya. Ini kita lagi masa-masa yang memang bisa jadi beban pikiran, atau kayak bisa jadi ya depressing kayak gitu. Jadi penting banget untuk kita menjaga energi kita tetap positif. Penting banget untuk kita menghalau energi-energi negatif atau kayak ya julid-julid gitu tuh, kita harus kayak jaga diri kita dari hal-hal kayak gitu. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya nggak esensial kayak gitu malah jadi ngerusak mood, ngerusak energi kita kayak gitu. Karena from what I see here, ada kecenderungan kabar-kabar burung kayak gitu, atau kayak isu-isu yang sebenarnya nggak penting lo denger tapi lo denger gitu. So it's best to jaga jarak lo juga dengan orang-orang yang normally you can tolerate mereka. Kayak ada yang sini gue liat ya, ada certain people yang emang sebenarnya energinya nggak sebagus itu. Kadang-kadang mereka punya
punya tendensi untuk kayak ngasih negative vibes, tapi biasanya lo bisa toleransi. Di sini I suggest yang kayak gitu tuh benar-benar lo minimalisir. Kayak spending time sama orang-orang kayak gitu tuh gue suggest untuk di minimalisir. Kenapa? Karena memang yang gue liat sini energi lo fragile gitu ya. Karena kenapa tuh? Ini yang dari tadi gue ngomongin itu sebenarnya berkaitan sama percintaan. Bisa jadi muncul rumor soal siapa kayak mantan lo kayak atau gebetan lo atau kayak whoever that is in your life gitu, kayak itu sebenarnya gini tahu, ini gini tahu, kayak karena gini, gue sendiri pun merasakan ketika kita dalam masa karantina kayak gini, terus lo video call, terus lo ngegosip, did you know, apa kayak gitu kayak karena lo bosan kan. Nah, tapi kayak this kind of gossips yang bisa jadi malah bikin lo kepikiran kayak gitu. Nah, dan lo nggak pada posisi bisa mendapatkan clarity, misalnya gitu. Kayak mungkin under normal circumstances, dalam kondisi normal, ketika lo denger rumor, lo bisa langsung tindak lanjutin kayak ini bener gak sih gitu. Lo bisa mungkin confront orangnya langsung, atau mungkin lo bisa kayak mencari kebenarannya lah. Nah, sekarang lo lagi dalam posisi yang gak bisa mendapatkan jawaban tersebut. Nah, ini bisa jadi akan membebani pikiran lo sendiri. Jadi you have to protect your energy kayak gitu. Itu benar-benar yang gue lihat, karena gue ngeliat sebenarnya kalian lagi dalam proses untuk healing gitu. Kalian sedang dalam proses untuk menyelesaikan PR-PR kalian yang kemarin-kemarin itu. Kayak yang you're in a rush, kalian emang mencoba untuk menyelesaikannya perlahan-lahan dengan pace kalian, dengan kayak pace yang memang kalian nyaman, dan kayak so far it's been great gitu. Kayak so far memang proses ini tuh berjalan cukup baik, progresnya baik. Nah, jangan sampai karena hal-hal yang gak esensial ini yang gue bilang ya, yang kayak negative vibes ini yang mengganggu hidup kalian tanpa sengaja ini, itu malah bikin progres kalian yang bagus itu jadi mundur kayak gitu. Jadi bener-bener hati-hati banget kalau misalnya kayak ini kayaknya gue bakal, ya mesti nih, trust your instinct. Kalau kalian ngerasa ini kayaknya gue bakal nggak seneng didengarnya, atau kayak ini bakal kayak gimana nih, kayak gitu deh, maksudnya ya lo harus bisa melindungi diri lo sendiri. Intinya sih itu untuk readingnya Pisces di sini, karena kalian lagi pada posisi yang nggak bisa banyak gerak, nggak bisa banyak mendapatkan jawaban. Jadi pastiin kalian jangan jadi beban pikiran, pastiin kalian jangan jadi bingung-bingung, pusing gitu, karena kayak you can't get the answer anytime soon. Okay? All you can do right now itu adalah bertahan dan melindungi diri kalian. Oke, sekian untuk readingnya Pisces. Oke, jadi demikianlah reading kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa support gue dengan cara like, share, subscribe, komen-komen gitu ya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, meskipun kita udah lagi dalam kondisi yang agak-agak sulit ya untuk ketemuan, cuman gue membuka private reading via online. Kalian bisa lihat kontak gue di bawah di description, silakan langsung dibuka sosmed gue, ada kontak gue, halo sekalian. Oke, jadi sekian reading untuk hari ini. Thank you and have a nice day.